Yang pasti acara ini lebih difokuskan membangun gerejanya, bukan personil individu. Misalnya si A punya sosmed, ya kan, bukan si A-nya, tapi si gerejanya. Oke. Karena kalau enggak terlalu luas kita. Ya, tapi kalau gerejanya kita bisa memastikan gereja ini memiliki standar-standar untuk informasi ke dalam maupun menjadi ladang penginjilan. Ini belum banyak pertanyaan Pak, tetapi bertanya sama saya di belakang saya tidak tahu menjawab apa. Mari Tison, kalau mau tanya, mumpung ada Pastor Daniel bisa menjelaskan. Oke. Yang kamu tanyakan apa? Tadi sih pertanyaan saya sudah terjawab sih. Oke. Sudah terjawab bagaimana bisa menjangkau atau meningkatkan kualitas ya untuk IMM ini ya kepada gereja-gereja lokal di seluruh DKI 1 dan 2 nih. Ya. Gitu. Udah kejawab sih. Apa kita hanya seputar sosial media? Enggak sih harusnya. Apalagi? Ada banyak juga sih. Ya beberapa yang utamanya, salah satunya ya, yaitu pengembangan musik. Apalagi tuh? Nah, ada juga yang namanya pengembangan sound system. Ini Pak, tentu. Nah, karena ini berkaitan dengan yang namanya apa sih? Audio dong. Iya. Nah, kan firman Tuhan bilang apa? Marilah semua yang bernafas memuji Tuhan. Iya. Nah, Siap. jadi dengan adanya IMM ini, program ini akan ditambah lagi nih. Bukan hanya di sosial media saja, tetapi di dalam gereja membutuhkan kualitas bagaimana soundnya bagus, bagaimana. Terus juga ada pelatihan musik, terus juga ada yang namanya pelatihan vokal. Iya. Kayak gitu Pak. Yes. Makanya harus hadir Pak. Tunggu Pak, Pastor Daniel. Yes. Ini penting ya Pak ya. Oke. Sound itu Pak ya. Sound system Sound itu system penting ya. Kalau kita khotbahnya di bukit seperti Yesus sih mungkin nggak ada masalah ya. Zaman dulu kan Yesus Tidak ada speaker ya Pak. nggak ada sound system ya. Iya, betul. Tapi Yesus bisa mengumpulkan ratusan ribuan ya. Iya. Dia khotbahnya di bukit kan. Betul. Tapi kalau di gereja rasanya nggak ada yang nggak pakai sound system Pak. Dan memang wajib pakai sound system saat ini. Iya. Dan gini, kembali lagi kepada firman Tuhan ya. Wah, saya alkitabiah sekali ya. Selalu dikit-dikit pakai firman Tuhan nih. Iya Pak, karena itu nanti dasar kita supaya kita ingat, kalau lupa buka firman lagi Pak. Iya. Jadi begini, dalam kitab Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Kan ini ada kata mendengar Pak. Betul. Apa gunanya sound system? Membuat kita bisa mendengar dengan baik. Betul. Hari ini kita kalau tidak dibantu dengan sound system, maka di dalam satu gedung itu akan ada jemaat yang tidak bisa clear mendengarkan firman Tuhan atau pujian yang disampaikan. Dan iman timbul dari apa Pak? Pendengaran kan firman Tuhan. Betul. Jadi sound system itu punya pengaruh penting untuk membangkitkan iman jemaat. Jadi kalau sound system tidak di manage dengan baik, ya artinya ini untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan bilang dengarkan baik-baik. Berarti kita mesti membuat jembatan yang sangat maksimal, sehingga membuat setiap yang mendengar firman Tuhan clear dan jelas menangkap pesan Tuhan. Dan walaupun sound system sudah baik pun, itu juga masih ada hambatan-hambatan di personilnya juga. Waktu dia menangkap itu, mungkin dia nggak paham, mungkin dia nggak mengerti apa yang disampaikan. Tapi minimum kita sudah membuat jembatan yang baik. Nah, ada yang bilang begini, sound system mahal. Saya mau katakan, mahal itu relatif. Di mata Tuhan mahal itu
nggak ada istilah mahal sebetulnya. Kalau memang Tuhan mau mencukupi kita, ya Dia pasti memberikan yang terbaik. Yang penting kita mau mengelolanya. Ya saya rasa begitu Pak Daud. Gini, kalau bicara tentang jembatan tadi itu kita bicara quality control. Ya, Yes. Jangan cuma asal sound system. Saya maaf, ini bukan merendahkan gereja-gereja di pedalaman. Pak. Iya. Saya kalau di pedalaman, kalau khotbah tuh saudara, kita akan hendaknya kau. Jadi saya malah bingung, Pak. Suara saya kok banyak. Tapi tuh mereka senang gitu. Ternyata kan quality controlnya jelek, Pak. Iya. Ini nanti di sini kan kita belajar yang bagaimana kualitas sound tuh bagaimana, Pak. Nah, itu penting ya. Betul. Dan maaf Pak, pastor saya tuh menghadapi secara analog tuh memang sampai kita pakai foto-fotoan Pak. Fotonya bukan di depan mixer, tapi fotonya tuh sudah bagus, sudah di set, kami foto, ya ganti anak, gini kurang besar, bassnya kurang besar. Itu makanya memang harus belajar secara basic ya, quality control gimana ya Pak. Betul sekali. Setuju. Betul. Setuju? Setuju dong Pak. Oh iya, oke. Pasti dong, setuju. Ini penting nggak sih kalau gereja-gereja yang dibilang penting nggak penting begini, kita pernah ngadain uji coba. Di sini ada teman saya namanya Jack. Ya, Jack ada di sebelah sedang menyaksikan kita. Jack itu pegang sound system. Dan kita pernah tes mengadakan training ya, Jack ya. Kita mengadakan training 1 kali, waktu itu bulan apa Jack? Bulan Februari ya. Itu yang datang berapa? 60. 60. Banyak juga ya. Banyak ya. 60 gereja. 60 gereja. Wow. Ya. Dikali berapa tuh Pak Hah? pesertanya? Peserta Ada ada yang- yang 3, ada yang 4. Waduh. Kirimnya. Jadi kalau boleh bilang itu kebutuhan yang sangat mendesak, Vital ya Pak. sangat vital. Karena ternyata kita berpikir kita banyak berpikir hanya di bidang khotbah, lighting, pujian penyembahan. Tapi lupa untuk mentraining soundman. Iya betul. Bagaimana soundman menghasilkan kualitas suara yang baik. Dan memang selama ini belum pernah ada training soundman. Dan waktu kita uji coba, wah sangat ternyata kebutuhannya sangat luar biasa. Dan mereka mendesak untuk diadakan yang kedua kali ya Jack ya. 2 kali. Jadi saya rasa IMM bisa kerjasama dengan tim soundman ini untuk membuka yang kedua kali. Iya. Begitu. Karena ini ternyata penting sekali ya. Ya. Tanggal berapa ya Hans? Nah, Itu Agustus ya kalau nggak salah. Agustus sampai di September sih. September. 2022. Oke, kemungkinan diadakan 2 kali itu Jack. 2 kali. Karena analog dan tadi Digital. Digital. Iya. Yes. Ya nanti kita bicara lagi deh ya. Karena Pak ya, teknisnya. saya juga ada kunjungan beberapa gereja ya, mereka punya sound system. Kadang-kadang waktu kita bercerita atau bawa firman Tuhan, dia punya feedback itu loh, ya memang sampai memekikkan telinga gitu. Nah mungkin dengan adanya training ini, mungkin bagus ya untuk bagaimana melatih kreator itu menganalisa dia punya Men-settingnya itu saya memang penting sekali ya sebenarnya buat gereja ya, jangan mengganggu juga sebenarnya kalau memang nggak terlatih mereka ya. Hanya mereka punya tetapi mereka juga nggak tahu bagaimana cara men-setnya gitu loh, sehingga supaya lebih bagus gitu. Bagus Betul. Kalau Tyson, aku sedikit pengen tanya kepadamu tentang kalau analog sama digital tuh lebih banyak mana ya gereja pakai sekarang ini? Oke, kalau yang saya tahu berdasarkan survei ya, itu lebih banyak analog sih Pak. Analog, Iya, karena untuk gereja-gereja yang sudah berkembang keuntungannya apa tuh analog dan digital tuh keuntungannya apa? Apakah settingnya supaya aku kurang tahu itu? jadi sebenarnya sih kalau yang kemarin kita pelajari ya dari pelatihan yang sebelumnya, memang dari awal ya, itu kalau dengan digital itu biasanya lebih bagus Pak, dari segi kualitas suara ya gitu ya, lebih jernih ya. Iya, lebih jernih. Lalu juga kita bisa men-setting banyak hal Pak di situ. Kalau analog kan kita nggak bisa men-setting terlalu banyak Pak, hanya cuma toolbarnya aja istilahnya begitu Pak.
Gitu. Pastor Daniel mau tambahkan supaya saya lebih ngerti. Saya kalau ngomong beda analog sama digital takut salah ngomong. Oh, begitu kan. Kalau salah ngomong nggak enak, soalnya ada yang lebih ahli. Iya. Apa kita undang aja yang lebih ahli ke sini? Memang harus nanti datang pada bulan itu ya Pak ya. Iya. Ya. Tapi ini yang sini ada ahli tak Pak? Ada, Oh, ada. Mantap ya. Ya. Apakah boleh bicara Pak? Pak Jack, apakah ada waktu untuk bicara? Untuk menjelaskan analog dan digital? Ya, mungkin bisa ke sini, ada kursi. Ya, Bisa boleh. di situ, coba duduk bertiga. Ya sementara aja. Khusus sound system aja lah ya. Iya. Ini pelatih yang dulu nih Pak, yang Oke. waktu uji coba waktu itu. Ya. Oke Pak Jack, dan coba bisa dijelasin menurut you mengenai kebutuhan sound system di gereja dan apa bedanya analog dan digital. Silakan. Oke. Fungsi digital analog sebenarnya sama, cuma fitur yang membedakan. Fitur digital itu lebih lengkap. Oke. Lebih lengkap, jadi secara insert plug-in di digital lebih ada. Ya. Kalau analog cuma toolnya, jadi kalau kita mau nambah lagi hardware lagi, beli hardware lagi, lebih lagi, kita butuh plugin yang ini nih belum ada, atau reverb, semacam reverb, harus beli hardware lagi, pasang lagi. Tapi kalau di digital itu secara fungsi sama analog hampir sama, cuma teknologi digital lebih banyak, lebih lengkap. Gitu. Misalnya kita udah setting nih. Ya, Kalau digital apa kelebihannya atas yang sudah kita setting misalnya? ya kalau di digital bisa kita save, Bisa disimpan. bisa disimpan, dan setiap channel yang udah kita setting kita bisa kasih nama. Oke. Bisa kasih nama, kita save. Oh, ini buat ibadah nanti nih, ibadah umum 1, ibadah umum 2. Tinggal di digital, tinggal di recall aja, tinggal dipanggil, dia keluar muncul settingan yang tadi. Dan untuk kapasitas yang bit yang sekarang digital lebih unggul. Karena untuk digital dia akan update terus. Oke. Dari segi connection ke komputer atau ke wifi internet itu pengaruh nggak analog dengan digital? Sangat pengaruh. Oh gitu. Sangat pengaruh. Apa tuh misalnya? Pengaruhnya kalau digital semacam kita mau tracking live, ibadah mau kita rekam. Oke. Di sistem fungsi digital sudah ada, kadang sudah ada. Oke. Kalau analog kita harus beli lagi untuk sound card-nya lagi. Iya, betul. Jadi ada tambahan-tambahan lagi. Kalau digital ya udah tinggal pencet ini aja, udah direkod, udah jalan selama ibadah. Lalu kalau maintenance, service atau maintenance saat ini lebih mudah memaintenance yang digital atau analog, karena kan teknologinya analog agak lama. Iya. Lama-lama sekarang beralih ke digital. Iya. Apakah lebih sulit memaintain yang digital atau analog? Sebenarnya sama. Sama ya. Karena kalau analog, kalau cuma dibiarin, jatuhnya juga nanti debu masuk. Jadi harus banyak sering di maintenance. Digital pun begitu sama. Jadi yang penting kita punya barang, kita rawat juga, istilahnya begitu. Ya. Kalau kebutuhan gereja menurut Jack saat ini khususnya untuk mengembangkan sound system udah perlu sekali atau belum? Sangat perlu. Karena untuk sekarang era digital. Jadi jangkauannya akan semakin lebih lagi, lebih luas. Oke. Gimana Pak Daud? Sangat paham, sangat Jelas. memahami. Jelas. Thank you ya Jack ya. Karena ini kita ini orang-orang analog. Jadi ya minta maaf, orang analog tuh apa-apa dicatat, dikasih plester. Tapi kalau memang ya digital itu penting sekali. Saya rasa IMM lovers harus belajar ini ya. Kalau analog kan, ini pendeta ini kita catat dulu, dikasih lakban. Jadi kesannya juga betul. Dilabel dulu. Iya, dilabel dulu, kesannya juga kotor juga sebenarnya. Nah, kalau digital ya udah tinggal channel 8 udah kasih nama.
Oh ini channelnya Pak Daud nih. Oke, Udah ya. tinggal kita save. Ya, ya. Settingannya udah dapat, tinggal di save aja gitu. Ya, ya. Gitu. Pak Jack bisa jadi pintar dari mana, Pak? Kok bisa Dari pintar? Tuhan, Pak. Dari Tuhan ya. Iya, Belajarnya hikmat. di mana, Pak? Belajarnya hikmat, Pak. Baca Sekolah kitab. Pak. Banyak memang orang gereja kadang kurang hikmat, Pak. Analog terus ya hikmat kurang hikmat ya. Padahal masuk era digital, hikmatnya lebih Iya. hikmat lagi harusnya ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir buat Jack. Ya. Kan dulu sudah pernah melakukan training untuk Iya. gereja-gereja, ada 60 gereja kan. Dari pengamatan hasil training yang lalu, Ya. apa yang menjadi kelemahan yang paling vital dari para peserta yang mengikuti peserta. training itu? Banyakan gereja jadi beli aja, tidak tahu fungsinya. Jadi ya udah pasang aja yang asbun asal bunyi. Ada iya kan? Jadi udah bunyi udah kenceng, udah sebenarnya bukan hasilnya wah kenceng tapi kok pecah ya, kadang feedback feedback nih. Jadi mereka belum mengerti harus beli ini fungsi buat ini. Nah, mereka belum paham di situ sih. Oh, jadi sama aja ya kayak kita beli handphone beli mahal handphone, ya. Iya. Padahal Kita- di handphone yang bagus kan, ada fungsi ini buat Iya. ini, Ya, ada memang fungsi harus ini mau- buat ini. Itu loh, mau belajar, mau Iya. mencoba itu harus. Kita beli handphone mahal, fiturnya begitu banyak. Iya. Yang kita pakai cuma 3 atau 4. Iya. Jadi kelemahannya adalah kita nggak bisa memaksimalkan Memaksimalkan, alat iya. yang kita punya. Betul. Akhirnya mereka bilang alatnya kurang mahal. Datang ke pemimpin, Pak, gereja Ono sound systemnya lebih mahal. Makanya suaranya lebih bagus. Iya. Begitu Pak Jack reksa, bukan itu. Kamu settingnya salah. Penempatan speakernya ngaco. Iya. Betul. Dan itu ternyata mesti dievaluasi dan dianalisa, betul nggak? Iya, betul. Betul. Nah itu. Makanya IMM ngadain acara Yes. ini. Nah, makanya sering terjadi selisih paham di gereja antara jemaat atau pemimpin dengan petugas sound system. Ya, Iya. akhirnya banyak yang tebak-tebak. Speakernya kurang bagus misalnya, atau penyanyi suaranya kurang jelas. Ya, sebetulnya sound system ini perlu ditangani dahulu ya. Iya, betul. Setiap alat sebetulnya fungsinya sudah maksimal belum? Iya, tahu fungsinya dulu. Tahu Iya. fungsinya. Oh, ini buat ini. Jadi tinggal petugas soundman-nya kalau udah tahu, dia tinggal menjalankan. Dia harus belajar telinganya. Oh, ini saat khotbah apa yang harus dinaikkan, apa yang harus dikurangi. Betul. Nah, inilah gunanya IMM. Saya pernah dengar juga, misalnya begini, pemimpin gereja udah keluar dana, beli sound system, udah dipasang kok tetap nggak enak. Akhirnya dia juga bingung, kenapa nggak enak? Ternyata soundman-nya belum di training. Sebetulnya mau cerita ini gini, Pastor Daniel sama Iya. Pak Jack, Bung Jack gini. Saya pernah didatangi penyanyi jazz, Pak. Oke. Penyanyi jazz yang terkenal di Indonesia nyanyi di gereja kami. Lalu dia bilang, ih gila lu enak banget lu soundnya. Nah, Saya tuh dibilang gitu seneng loh, Pak. iya. Tapi dalam hati dia menghina atau saya tanya, kamu tuh sungguh-sungguh kamu bicara, iya enak bener kamu, siapa yang ngeset? Oh soundman kami, siapa itu? Nah dulu pernah ikut itu, Pak, ikut training di sini di PICC. Jadi memang akhirnya kami punya standar yang apa ya, hasil training itu penting sekali. Ya toh? Jadi waktu saya sebetulnya tidak tahu kualitas yang terbagus bagaimana, tapi ketika ada seorang penyanyi jazz Indonesia dia, wih gila lu bagus sekali soundnya, saya sampai sebenarnya agak minder dibilang bagus tuh sebetulnya. Tapi sebetulnya hari ini saya agak bangga, Pak, Iya. karena ini hasil dari training. Jadi makanya datang tuh training itu nanti waktu diadakan Betul. dan bisa ketemu pakarnya juga. Iya. Bung Jack ya. Kita tepuk tangan. Bung Jack ini juga dulu sebagai dosen atau guru di sekolah sound system ya. Sekolah pengajar sebenarnya, lebih ke pengajar. Pengajar. Di sekolah sound system ya. Iya. Boleh tanya berapa lama sih untuk bisa menjadi soundman yang baik? Pelatihannya perlu berapa lama? Kalau dari dasar mungkin lama ya. Jadi proses. Karena kalau orang belajar dia 3 bulan mengerti terus akan belajar terus, dia akan bisa.
kita di sini ada yang pelayanan, kita training selama 3 bulan. Ayo pegang ibadah, tapi didampingin. Jadi kita lihat, oh ini udah sampai begini nih, oh ini kurangnya di sini. Jadi kalau mereka sungguh-sungguh 3 bulan mereka bisa. Iya, ya. Saya rasa bagus sekali informasinya ya. Luar biasa ya. Gimana? Cukup? Tapi ini sebetulnya juga memberikan sense of art juga ya. Iya. Ada sense of artnya tuh Pak. Karena tidak asal-asal orang cuma belajar di samping ujian, belajar langsung bisa, belum tentu. Lama-lama ada transfer sense of art ini penting sekali. Sampai tahu mana kualitas yang terbaik. Terima kasih ya Bung Jack. Kami percaya nanti kita ketemu lagi dalam training itu ya. Betul. Thank you. Tunggu. Oh, iya. Pengen close-nya Pastor Daniel mau kasih apa untuk Close-nya, tapi menyemangati kita ada apa semua? lagi nggak dari Hans mengenai program IMM? Nah, satu lagi nih ada nih. Apa itu? Yaitu untuk mencari talenta nih dalam hal vokal maupun juga band musik. Oke. Pastor Daniel. Saya rasa thank you ya Cek ya. Untuk sound system udah selesai ya. Ya, thank you. Thank you, Oke. Pak Jack. Kalau masalah nyanyi ya, saya rasa Pak Daud lebih bisa menjawab kali. Betul. Masalah Karena talenta suaranya lebih vokal ya. mantap ya. Iya kan penyanyi. Nanti saya kasih 5.000 ya. 5.000 US dollar maksudnya. Haleluya. Jadi rencana memang IM itu waktu secara tidak langsung Pastor Daniel juga mengamati beberapa gereja yang sebetulnya punya orang-orang yang punya talenta atau punya karunia punya suara yang bagus, tetapi tidak terakomodir, tidak pernah terekspos gitu, karena mungkin tidak ada kesempatan untuk dia menyanyi. Tetapi begitu banyak orang-orang hebat di gereja itu akhirnya terhilang Pak, gitu kan? Terhilang, dan mereka entah itu main di kafe atau nyanyi di kafe, ya tidak salah sih kalau mau nyanyi di kafe. Tetapi kalau sebetulnya kalau talenta suara yang bagus kan ya untuk Tuhan. Nah kalau memang ini tidak dikembangkan. Bagaimana? Ya akomodir, mewadahi. Ya diwadahi ya memang seperti itu. Jadi rencana bagaimana? Tison memang mau adakan itu ya, mencari talent. Betul. Tapi sih emang bagus sih ya terobosan ini ya dari IMM ini ya. Kita mencari bakat-bakat. Sebenarnya tuh banyak loh, setiap gereja-gereja itu lokal tuh mempunyai talent-talent yang luar biasa. Tapi kita nggak pernah ketemu gitu loh. Nah dengan adanya IMM ini, kita bisa lihat nih, kita mengadakan lomba ya. Betul. Solo, vokal group, dengan band. Nah itu luar biasa sekali ya. Betul. Betul. Nah kita sih akan adain mulai dari Agustus sampai November nih, karena kan ini ada kompetisinya nih. Penyisihan. Jadi kita akan melihat talent-talent yang luar biasa nih dari gereja-gereja lokal kita nih. Ya memang waktu muda saya pengen ngeband Pak, ngeband itu udah tahu ya, ngeband. Saya orang Tebet Pak, jadi saya seneng dengan orang ngeband itu, ngeband di kelurahan. Bukan ngaben ya Pak? Oh bukan Pak. Tapi ya Pak ya, kalau dengan ada event-event seperti itu ya, kita bisa mempersatukan ya talent-talent vokal ya untuk menjadikan satu tim untuk lagu-lagu khusus buat GSCA gitu betul. ya. Oh benar. Ya kan? Benar. Ya, Kita dari Pastor Daniel juga ada ya lagu-lagu berapa ciptaan ya. yang bisa kita gunakan ya. Karena kesulitan kita ini kalau pakai lagu orang kesan kena Pak. Iya. Di take down, kena copyright claim. Nah itulah salah satu yang kita mau kembangkan, lagu-lagu ciptaan GSCA. Kita mewadahi, dan saya yakin banyak gereja sebetulnya punya potensi di situ, baik menciptakan lagu maupun vokalis ya. Ya jadi untuk tahap awal kita lagi sudah mengembangkan 4 lagu. Kita sudah mengarahkan selagu ciptaan GSCA. Dan sebelum ada kompetisi kita sudah akan menayangkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh profesional yang dari GSCA, penyanyi-penyanyi gereja lah. Nanti kita akan kumpulkan itu. Ya, saat ini sudah berjalan dan tinggal nanti take recordingnya. Oke. Berarti kita ngikut aja Pak.
Ya, nanti kita cari dulu. Ya. Artinya kita ikut program yang sudah jalan. Oh iya, iya. Ternyata supaya kita Betul. tidak menciptakan, tapi ayo ikut. Yes. Tapi juga bisa kita ambil ya dari penyanyi-penyanyi itu yang menciptakan lagu-lagu ya. Iya. Itu juga cukup bagus ya. Ya, nanti mungkin Ada ada. talent ya yang memang kita nggak tahu sebenarnya. Ada Ya. yang setiap mungkin dari gerejanya Pak Daud mungkin ya. Ya. Ada talent-talent yang memang suaranya bagus, dia bisa menciptakan, menulis lagu itu juga. Nah, itu luar boleh biasa sekali. ditambahin kompetisi pencipta Boleh. lagu tuh. Kompetisi pencipta lagu boleh di ini kita Boleh kasih ya? topik, kita kasih tema. Oke. Waduh, Gitu. kayaknya buat 2002 ini kayak penuh nih Pak. Mungkin bisa buat Ya, mungkin program 23, 2023. betul. Iya, kalau ini kayak padat banget nih kita dikejar Pak Iya. sekarang nih. Ya. Kayaknya mau nggak tahan Tapi 2022. kalau nih. orang seni itu tidak ada rasa penuh, Pak. Malam jadi pagi jadi malam. Ya Bung Jack ya. Jadi saya nggak apa-apa. Kita itu makin suruh manggung tuh seneng, Pak. Seneng, manggung lagi oke gitu. Kita mewadahi saja ya. Tapi Iya. kan masalahnya bukannya memang nggak dibatasin Pak. Kita punya program itu kan saling kejar gitu ya dalam Iya, tempo iya. sampai 2022 ini kan. Nah kita bagi-bagilah ya slotnya ya supaya Wah, kita ini kerja banyak ini. Mantap Ya. ya. Antara kaget, seneng dan syok juga, Pak. Iya Pak, ini memang terobosan baru sebenarnya. Iya, Jadi siap, membuat siap. kita semangat sebenarnya dengan adanya IMF ini ya. Siap, Bisa siap. memberkati gereja-gereja itu jadi gimana ya? Sukacita. Sukacita. Kita sendiri bagaimana Amen, kita bisa amen. memberkati gereja-gereja lokal itu loh. Itu emang tujuan daripada IMF Pak. Ya. Wow. Oke. Baru pertama kali ya IMM ya. Belum pernah Belum ada. pernah ya dalam sejarah ya. Departemen ini yang pertama kali dibentuk. Wow, Amin. luar biasa. Pasti Gitu. diberkati ya. Amin. Melihat situasi kondisi, rasanya ini sudah menjadi kebutuhan setiap gereja. Yes. Betul, Pak. Begitu. Ayo gereja bangkit ya. Betul. Supaya jadi luar biasa untuk Amin. dunia ya. Supaya bisa mencapai berapa gereja di Indonesia? Se-Indonesia untuk visinya Pastor Untuk Daniel? GSJA ya. Yes. Ya. 1 juta jiwa. Yes. Gerejanya kalau tidak salah 6.000 gereja. Wow, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke tuh. Sabang sampai Merauke, alam atas dan alam bawah. Luar biasa ya, haleluya. Ini IMM ini jangka pendek atau jangka panjang nih Pak nih? Iya. Jangan sampai kita udah selesai ini nggak ada kelanjutan lagi nih. Iya, kita Gimana tuh Pak? Kita serahkan ke tangan Tuhan. Ya. Ya. Karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengangkat kita Benar, ya. semua. Iya. Ya. Betul, betul. Oke, saya rasa kita ngomong terus tapi makanannya tidak kemakan, Pak. Ini kan Iya. Garing ya, Pak? basit. Tapi kalau kita makan dilihat orang kan tidak sopan, Pak. Iya. Jadi kita akhiri ngomongan kita malam ini. Baik. Baik. Saya rasa saya pribadi dapat banyak dan saya percaya kita semua yang ngobrolan kita ini bermanfaat sekali. Yes. Dan khususnya untuk IMM lovers bisa mendapat masukan, mendapat inspirasi dari percakapan kami, dan kami tunggu kalau kami adakan acara-acara, mari terlibatlah. Jangan jangan tunda itu tidak baik. To postpone itu tidak baik. Jangan tunda, ikut aja. Nanti pasti Tuhan memberkati kita Amin. semuanya. Pastor Daniel boleh kasih kata penutup buat kami, Pak? Ya, sebetulnya podcast ini bukan hanya untuk IMM. Ya. Ini hanya yang awal saja. Ya. Kita punya planning untuk mengadakan podcast untuk semua departemen dan wilayah. Karena saya yakin semua departemen seperti departemen sekolah minggu, kaum wanita, kaum pria, atau sosial doa itu juga sangat penting. Ya. Dan itu juga menjadi sebuah kekuatan vital di sebuah gereja. Ya. Dan mungkin di podcast-podcast selanjutnya setiap departemen kita mau undang, mudah-mudahan mereka juga bisa berbagi buat jemaat-jemaat seluruh GSJA juga. Dan kita akan tayangkan di YouTube channel IMM. Yes. Dan kalau sudah tayang di YouTube channel IMM, ya udah pasti bukan cuma DKI yang menyaksikan, Ya. seluruh dunia menyaksikan. Betul. Ya kan? Betul. Pak Daud bisa ditranslate, ada bahasa Inggrisnya dong. Iya, bisa. Biar di Amerika bisa menyaksikan juga. Bisa. Bisa ya. Wow. Bisa. Oke, yang penting ditayangkan dan sampai kapanpun itu masih bisa disaksikan. Betul. Oke, ya itu aja penutup saya. Oke, IMM lovers, hanya ada satu kata begini. God hasn't called me to be successful, but God has called me to be faithful. IMM
tidak dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Wow. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin, amin, amin.